Terus juga Bapak Ibu, di dalam proses konflik sosial ini, penyelesaian konflik sosial dan deteksi dini ini ada prinsip, ada asas di dalam penegakan hukum. Misalkan ada istilah dalam hukum itu azas legalitas. Azas legalitas ini Bu, kurang lebih seorang itu nggak bisa dihukum kalau belum ada aturan sebelumnya yang mengaturnya, yang tertulis, misalkan undang-undang, peraturan dan seterusnya. Kalau nggak ada aturannya, nggak ada undang-undangnya, ya nggak ada kodifikasi, nggak ada yang dibukukan, itu nggak bisa mengatur seseorang. Tapi kalau sudah ada aturannya, udah ada undang-undangnya, PP-nya, peraturan Mendagri, maka wajib bagi masyarakat untuk taat, nggak boleh melanggar. Kalau melanggar dapat sanksi hukum seperti itu. Begitu juga tadi APH, aparat penegak hukum, ketika melakukan penyelesaian konflik sosial harus berdasarkan azas legalitas tadi, berdasarkan sumber-sumbernya. Oh, undang-undang penyelesaian konflik sosial, oh ada PP-nya, ada Kemendagri-nya. Wajib Babinsa, Babin Kaptipmas di sini untuk menyelesaikan, melindungi ketika ada permasalahan-permasalahan sosial. Wajib untuk Bu Camat juga ikut turun serta di situ untuk menyelesaikan, melakukan mediasi secara damai. Nah itu ada asasnya. Terus ada asas juga, equality before the law, persamaan di muka hukum. Nah ini harus kita ketahui asas-asas hukum ini. Artinya apa? Persamaan di muka hukum. Ketika ada yang melaporkan, ketika ada permasalahan dan seterusnya, itu nggak memandang siapa, jabatan dan seterusnya. Semua orang berhak bebas untuk menyampaikan informasi tadi, laporannya, sampai itu ke meja hijau. Equality before the law, persamaan di muka hukum. Penegak hukum juga nggak membeda-bedakan, nggak boleh memilih-milih, ya Pak Suhaili ya. Siapa aja, masyarakat mana aja. Ketika laporan itu harus diterima seperti itu. Dilihat unsur-unsurnya sudah cukup apa belum, masuk atau tidak. Itu equality before the law. Terus ada presumption of innocence, praduga tak bersalah. Walaupun seorang itu sudah menjadi tersangka, tetap APH, aparat penegak hukum, menekankan asas ini, presumption of innocence, praduga tidak bersalah, bahwa dia belum bersalah sebelum hakim mengetuk, sebelum hakim memutuskan bahwa dia bersalah memang. Jadi walaupun seorang tadi sudah masuk kantor polisi, ditahan, sudah dilimpahkan kejaksaan, sampai di pengadilan, tetap asas presumption of innocence itu, praduga tidak bersalah itu melekat kepada seorang tersangka atau terdakwa tersebut. Sebelum hakim tadi memutus, ketika sudah putusan ingkrah, diketuk vonisnya berapa dan seterusnya, maka seorang itu bersalah, harus menjalani, melaksanakan hukuman tersebut. Nah ini tadi ada pencegahan, ada penghentian konflik, terus juga tadi ada pemulihan ketika di situ terjadi konflik sosial. Tapi tadi hal-hal tersebut harus kita hindari dari sedini mungkin, dari desa, dari bapak ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, seperti itu, untuk bisa saling melengkapi. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan, konflik-konflik, ya, sumber-sumber konflik itu tidak cepat diselesaikan. Kalau bisa cepat diselesaikan, sampaikan dengan Pak Suhaili, Pak Suroto, Pak Kades, Bu Camat, seperti itu. Karena tadi ketika dia membesar, nah ini banyak juga proses yang akan dilakukan. Lebih baik tadi dari masalah kecil cepat diselesaikan, yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan, seperti itu. Tuh, Bapak Ibu, tentang potret konflik sosial yang bisa sampaikan. Terus masalah penegakan hukumnya, proses hukumnya nanti akan disampaikan Dr. Kandidat Irhamuddin, SHMH.